Nggak boleh. Kalau numpang ini modus ini. Ini modus namanya Pak. Makanya sama saya itu bahaya Pak. Saya duduk di sini itu bukan cuma iseng nolong orang Pak. Saya jadi mulai berpikir nih, di bawah ini modus nipunya apa. Saya jadi ngerti nih cara nipu-nipunya sekarang, makin pintar saya. Lu suruh periksa siapa saja yang pindah KTP numpang ke kakak rusun, semua dikeluarin. Jadi saya sama sudah. Tiga kan? Saya karena dari pagi sama dia ketemu jadi kita kedua. Ada anak. Dia punya anak sekolah di sini di Palu. Bapak udah tinggal di rusun awal. Sekarang udah di situ karena yang sudah saya mau dipasang kita keluar. Tapi saya udah itu Alamat? RGTS. Alamat udah di tempat aku. Iya. Oh, aku ngerti nih. Bapak udah berapa lama tinggal di sini? Di sini. Saya dulu di Bekasi. Enggak, saya mau tanya. Berapa lama? Ini saya mau jujur aja, sama saya orangnya gampang Pak. Saya orangnya gampang banget sama saya, asal jujur. Lo nggak jujur, gue coret udah langsung. Saya bisa tahu anda bohong atau enggak. Tapi saya marah sama orang nggak jujur. Saya mah gampang aja kok. Saya mau tanya sekarang, berapa lama tinggal di rusun ini? Hah? 4 bulan. KTP-nya alamat rusun apa bukan? Kalau saya udah lama juga. Mana? Makanya saya curiga. Ini ada yang nggak beres ini. Ini Pak ini Pak. Enggak KTP-nya aja. Enggak, saya mau tanya sederhana aja. Oh, dia nih. mah baru. Dia di rusun. Dia baru. Ya kan? Ini baru kan? Pertanyaan saya kenapa masih keluar minta rusun? Kamu udah buat rusun ini toh? Saya ikut saudara Pak. Nah ini saya bilang, lu nggak jujur. Nah padahal lo tinggal di rumah rusun saudara, itu langsung SP nama kamu, saudaramu kita coret. Saudaramu yang kita coret. Nah sekarang kalau kamu udah alamat rusun kayak begini nih, pindah rusun lagi nggak bisa. Tahu nggak kenapa saya ciptakan aturan mesti ganti, tinggal di rusun, ganti alamat KTP di rusun. Supaya kamu nggak gampang tipu saya. Pakai bank juga, ada bank DKI nggak ini? Enggak. Belum. Saya ikut kakak saudara. Nempel nih. Makanya ini ada teknik baru nih berarti, modus baru nih. Indah. Saya ngerti ini modus baru berarti. Saudaranya pegang kontrak di situ ya? Saudara tinggal di mana? Saya ikut sama saudara saya. Di Tibar Cakung. Enggak, saya mau tanya, unit Blok Mahoni nomor 212 ini perjanjian tinggalnya atas nama siapa? Sama saudara saya. Ini kakaknya. Nah, makanya saya tanya, saudara kamu masih tinggal di sini nggak? Jadi mereka itu kerja di Kalimantan. Nah kan langsung nggak tahu. Itu yang saya minta jujur itu di sini. Jadi kalau saudaramu tinggal di rusun, pergi, itu otomatis dia kehilangan hak tinggal. Kalau dia mau titip buat saudara tinggal, silakan kau turunan langsung, kamu yang dapat perjanjian. Jadi ini bukan rumah loh, ini tuh rumah inkubator buat nolong orang Jakarta yang nggak punya rumah. Kalau kamu kerja ke Kalimantan ya sudah, kasih lagi orang yang butuh. Kalau anak kamu masih nggak bisa mampu beli rumah, boleh tinggal. Nah kalau kayak ini nggak bisa pergi, kamu harus tinggal di sini. SP berarti kamu nggak jujur kemarin di awal. Itu saya bilang. Saya khawatir ini modus baru nih. Karena dia tahu kita ada kebijakan. Harus KTP rusun. KTP rusun boleh diutamakan unit baru, pembekaran. Kira-kira seperti itu. Makanya ini sengaja numpang ke saudaranya. Dia mesti kasih tahu nih, Nel. Ini penipuan ini. Ini ketemu kasus ini. Jika di Dukcapil tidak boleh izinkan orang numpang ke rusun, kecuali anak yang lahir, paham nggak? Nggak boleh. Kalau numpang ini modus ini. Ini modus namanya Pak. Makanya sama saya itu bahaya Pak.
Saya duduk di sini itu bukan cuma iseng nolong orang loh Pak. Saya jadi mulai berpikir nih, di bawah nih modus nipunya apa. Saya jadi ngerti nih cara nipu-nipunya sekarang, makin pintar saya. Mas saya duduk sini tiap hari kuliah saya. Bapak kira saya cuma bantu orang? Enggak, saya kuliah loh. Kayak kemarin kan, lurah-lurah nipu orang beli tanah itu loh. Iya. Sebenarnya bisa panggil semua tuh. Udah hubungin. Panggil pecat, bukannya panggil masih lapor polisi. Panggil inspektorat, suruh inspektorat periksa. Kalau terbukti pecat sebagai PNS, bukan cuma sebagai lurah. Kalau pecat sebagai lurah dia udah kaya. Tenang ya, pecat sebagai PNS mumpung saya di sini. Kalau cuma pecat sebagai lurah, senang ya. Nanti juga gubernur baru balik lagi tau. Pecat sebagai PNS. Lu panggil inspektorat nanti. Panggil inspektorat lurah-lurah itu loh. Nanti ingetin ya. Minta periksa dia semua terbukti itu. Kan pasti kita periksa ada tanah-tanah yang sudah dikasih rekomendasi. Berarti ini orang ini pasti bayar. Periksa PPATK duitnya di mana. Lurah kalau tabungannya kaya, miliaran, pecat dari PNS. Kalau cuma pecat dari lurah ketawa-ketawa dia, balik lagi dia jadi sekda bisa 10 tahun akan datang. Tahun akan datang, pecat dari PNS. Nggak ada guna lagi tuh PNS kayak begitu. Ini kita nggak bisa ini. Dicabut aja Pak ini Pak. Untuk capil, Cabut berkas. sekarang saudaranya kakaknya juga dirusun kan. Nggak bisa. Bapak punya istri, punya anak juga, satu sendiri juga masuk sini. Enggak, bujangan ini. Ini masih saya belum bikin jadi satu, tapi saya udah menikah Pak. Ada catatan sipil. Baru menikah, Sudah menikah. Teman. istri di mana? Udah di sini. Masih KTP Manado? Tanjung Priuk ya. Nggak bisa. Ini Pak. Besar sipil. Lu suruh periksa siapa saja yang pindah KTP numpang ke kakak rusun, semua dikeluarin. Berarti ini modus baru. Karena saya membuat kebijakan baru, semua orang yang punya kakak 2 atau 3 di rusun dikasihkan rusun. Kecuali dia waktu pindah memang satu set. Tapi kalau yang Masuk mutasi seperti ini nggak benar. Oke Pak, mohon maaf Pak, saya nggak bisa. Terima kasih Pak. Tadi pagi saya kaget juga. Saya temukan ada orang mau minta pecah. Saya lihat KTP-nya, kok baru pindah. Nah, berarti ini modus baru. Karena orang tahu ada kebijakan, kalau kakaknya ada 2, ada 3, dibagi rusun. Jadi ini orang keluarga baru pindah masuk ke kakaknya yang udah tinggal di dalam rusun. Lalu udah tinggal 4 bulan, ngajukan ke saya seolah-olah kami sempit nih. Ini 2 keluarga besar di dalam satu rusun. Begitu saya cek, ternyata itu KTP baru. Makanya saya Senin rapi makan buat untuk peraturan gubernur yang baru. Saya sudah tulis, tidak boleh menerima pemindahan KTP numpang ke KTP kakak rusun. Selain tidak boleh masuk ke tempat yang mau kita bongkar, kecuali anak yang lahir. Karena ini modus baru. Kita juga temukan ada modus oknum lurah. Nih kan kita juga pengen semua rakyat dapat sertifikat. Oknum lurah juga main. Dia bilang tanah ini punya si A si B, lu mesti bayar sama ahli warisnya, harga NJOP satu orang. Nah ini kan ini juga oknum, berarti lurah oknum ini terima duit ratusan juta. Alasannya dia nggak minta duit, kamu harus beli sama si A si B tanahnya dia. Padahal tanah ini juga nggak jelas kiriknya dari mana, kakek neneknya punya kok, ini juga modus. Tadi teguran apa sih? Kita akan pecat sebagai PNS, saya kan suruh inspektorat turun. Begitu terbukti nih, kita kan, saya tadi udah minta memo ke staf saya. Jadi saya nggak mau pecat sebagai lurah kalau terbukti, harus sebagai PNS. Pak, tadi warganya bilang kalau rusun itu banyak Kita akan keluarin kalau kasus serupa pasti banyak. Makanya begitu ketemu modus ini, makanya saya bilang, kalau kalian curang nggak usah coba-coba sama saya lah. Pasti saya begitu pelajari, saya tahu niat curangnya seperti apa. Ya kita akan keluarin, kita bisa tahu. Berarti Dukcapil juga diperiksa. Kenapa izinkan orang tindak numpang ke kakaknya rusun? Enggak, Dukcapil kan saya dapat peraturan. Gampang nyeleksi orang. Masuk ke rusun,
harus KTP alamat rusun sampai bloknya keluar, unitnya keluar. Dulu kan nggak ada, dia bisa tukar-tukar sampai dikunci di rekening bank. Nah kalau ini Dukcapil yang ada main, saya mesti selidikin. Karena saya pikir akar segala persoalan kita adalah kita nggak punya pejabat yang cinta negara dan cinta rakyat. Kita paksa semua pejabat itu korup. Bapak tahu nggak tren pengusaha sekarang? Pengusaha sekarang buat apa saya pakai Bapak untuk bantu saya perlancar urusan, Pak? Saya jadi ambil kekuasaannya, Pak. Saya yang jadi pejabatnya, buat apa saya pakai orang lagi sekarang? Dan sekarang, Pak, saya harus membagikan kepada Bapak. Kebetulan saya tidak berani juga mengklaim paling pengalaman, tetapi kalau dari pengalaman saya, boleh dikatakan saya adalah orang paling pengalaman di Indonesia berpolitik pasca reformasi. Karena saya ikutin persis dari pengusaha sebelum reformasi. Saya diangkat anak dari bupati, saya ngerti bagaimana upeti, bagaimana DPRD harus kita jinakkan. Dulu berbeda, Pak. DPRD dulu takut pada partai, Pak. Makanya kita bisa rasakan dulu kalau zaman Pak Harto, Pak. DPR RI sama MPR ini itu orang terdekatnya Pak Harto yang dipercaya, yang direstui. Gubernur, bupati kan Bapak pernah di situ, Pak. Itu harus di screening, Pak. Siapa mau jadi DPRD itu harus di screening. Litsus, dicoret, Pak. Tinggal dipanggil, Pak. Saya tahu persis, Pak. Bupati tinggal panggil, lu macam-macam, kamu masih mau jadi anggota DPRD nggak? Kalau anda nggak mau, saya coret. Ganti siapapun kita bisa. Pemilihan pun kita atur, Pak. Begitu ada beda suara, recall. Kita bisa atur semua, Pak, itu, Pak. Kita tahu persis siapa, Pak. Nah, kan dulu nggak bahaya, karena kita masih ada Godfather, Pak Harto. Semua lihat beliau sudah takut, Pak. Tapi hari ini, Pak Harto sudah gitu banyak. Bapak bisa bayangkan kalau dilepas ke DPRD, Pak. Yang saya khawatir, saya cerita sama Prof tadi. Bapak tahu nggak tren pengusaha sekarang, Pak? Pengusaha sekarang buat apa saya pakai Bapak untuk bantu saya perlancar urusan, Pak? Saya jadi ambil kekuasaannya, Pak. Saya yang jadi pejabatnya, buat apa sih pakai orang lagi sekarang, Pak? Kalau zaman tanam-tanam orang tuh zaman dulu, Pak. Nah, sekarang Bapak lihat kades-kades. Sekarang banyak orang kaya nggak sanggup jadi bupati, jadi kades, Pak. Tujuan semua tuh menguasai sumber daya alam. Tadi saya usul, secara umum yang paling layak jadi pejabat adalah PNS. Pak Gamawan sendiri termasuk yang paling beruntung, karena masa itu reformasi masih terlalu sedikit orang-orang yang SDM-nya dikit, Pak. Jadi partai-partai akhirnya ya sudahlah, ini kita suruh si A atau si B lah untuk supaya dia bisa untuk maju gitu, Pak. Lalu dia udah punya uang, dia punya nama, ada yang baik bisa dapat. Tapi yang nggak punya baik, dia nyolongnya banyak, Pak. Akhirnya dia terpilih kembali. Nah, kalau lihat DPRD sekarang, Pak, ini akan terjadi pembagian persekongkolan menilap APBD lebih gila lagi. Seperti kita lihat ada keterbukaan informasi publik. Pernah nggak ada bupati atau wali kota gubernur yang berani taruh di websitenya sampai lembar ketiga APBD? Itu kan rahasia negara, Pak. Nggak pernah kita lakukan, Pak. Karena kita takut dievaluasi. Kenapa? Karena kita harus akuin semua pejabat negara bisa melanggar gratifikasi, Pak. Kalau hitung dari anak kita sekolah segala macam. Nah, saya jadi bupati juga saya tutup sebelah mata, saya panggil pengusaha. Kalau Anda untung tidak menyalahi spek, mau kasih PNS saya tutup sebelah mata. Anggap Anda bantu adik angkatmu atau keponakanmu yang perlu kuliah. Tetapi kita nggak bisa lakukan itu terus-menerus. Masa kita mau membohongin diri sendiri? Saya udah usul dari awal Bapak masuk, kenapa nggak kasih lamsam? Misalnya bupati 150 juta, gubernur misalnya 300, 500 tergantung kepada. Kalau sekarang dia punya PAD, Pak, dia masih tetap tanda tangan. Akhirnya kita bohong juga, Pak, suruh ajudan tanda tangan, Pak. Nggak mungkin dong kasih orang kematian, kawinan, minta orang absen, tanda tangan, kwitansinya. BPKB periksa, akhirnya itu palsu semua, Pak. Tapi semua namanya uang taktis itu dipakai habis. Nah, itu sesuatu kemunafikan yang kita lakukan. Nah, saya sangat berharap jadi Bapak masuk di Mendagri, terus masuknya Profesor Yo, saya sangat punya semangat gitu, Pak. Jadi menurut saya, kok Ahok kamu tumben nggak mau ngomong, kalau cuma angka-angka ini soal Papua, soal apa, saya bilang enggak. Saya nggak gitu semangat, Pak. Karena saya pikir akar segala persoalan kita adalah kita nggak punya pejabat yang cinta negara dan cinta rakyat. Kita paksa semua pejabat itu korup, paksa semua pejabat melanggar gratifikasi. Kita ini jadi munafik. Nah, kenapa kita nggak mau bikin sistem gaji baik, lalu kita terapkan undang-undang nomor 7 tahun 2006 itu hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi.
Ada prinsip illicit enrichment di sana. Ketika kekayaan pejabat bertambah tidak wajar, kita bisa sita buat negara, Pak. Nah, saya yakin PNS kita dan TNI yang jujur atau profesional yang jujur akan jadi orang paling berpotensi untuk di kepala daerah. Pengusaha pun akan takut, Pak, ketika diperiksa pajak yang dia bayar dengan harta yang dia punya dan biaya hidup. Kita ada LHKPN segala macam. Jadi pasti orang takut. Tapi kita tidak mau seperti sekarang juga, Pak, memeriksa orang yang lama-lama, Pak. Jadi artinya ini adalah rekonsiliasi kita harus ada satu titik seperti IKTP. Jadi jangan terus-menerus ribut ini, ribut apa. Harus ada sesuatu yang sudah kenyang, sudahlah rezeki dia. Tapi kita mulai babak baru. Kalau negara ini, Pak, Bapak cuma kotak-katik mengatakan korupsi setengah dari kepala daerah itu karena habis uang banyak. Saya bilang tidak. Bapak, saya berani taruhan apapun, Pak. Nanti dipilih DPRD pun lebih gila lagi mainnya, Pak. Sekarang masih ada sedikit cari muka. Nanti kalau DPRD kita betul-betul nggak peduli siapapun, dan ini akan terus naik. Soal wakil nggak ada, saya kira kita bisa diskusikan. Tapi kalau Bapak mengasumsikan bahwa persoalan korupsi sekarang karena dia habisin uang banyak, nggak betul, Pak. Yang bukan duit dia, Pak. Malah ada calon-calon kepala daerah yang cari untung, Pak. Itu pengusaha yang gila SDA, Pak. Saya kenapa bisa tahu? Begitu pasca reformasi sampai peristiwa Mei, kami kan anak Trisakti, Pak. Kita spot dana, Pak. Lalu tahun 99, pemilu pertama, kita spot PDI Perjuangan, Pak. Kita tahu persis. Lalu sampai 2003, saya ikut Partai Baru, Dr. Sarir. Saya ikut verifikasi. Bagaimana oknum KPUD memeras Partai Baru. Kalau Anda, termasuk rakyat juga memeras supaya Anda bisa lolos. Lalu 2004 saya ikut pemilu, Pak. Bagaimana pemilu waktu itu masih udah mulai orang-orang DPRD yang dulu ada yang mantan preman udah bisa nyogok-nyogok, itu 2004. Rakyat udah meres. Lalu 2005 saya ikut pemilu kada pertama kali, itu masih bagus, Pak. Belum ada LSI yang mempermainkan. Belum ada survei-survei yang mempermainkan. Saya mungkin satu-satunya calon bupati yang tercatat di KPU di seluruh Indonesia tidak memanfaatkan satu pun jadwal kampanye. Dan tidak ada bagi baju kaos, Pak. Itu saya lakukan, Pak. 2007 saya ikut pemilu kada lagi di Babel. Yang DPT isi tangan semua, Pak. Pakai acara mati lampu, tidak pernah kertas suaranya diperiksa mana asli mana tidak asli. Kayaknya sampai jam 7 malam menang 7.000, DPT isi tangan. Jam 11 malam dia tambah 21.000, Pak. Jadi saya kalah 14.800. Bawa ke Mahkamah Agung. Nah, saya tahu persis apa terjadi di Mahkamah Agung, Pak. Cuma saya orangnya hobi aja, Pak, gitu, Pak. 2008 katanya partai ada kewajiban membuka peluang kepada semua orang untuk mendaftar. Saya sama Pak Ketua, PDI Perjuangan untuk membuka. Saya mendaftar, Pak. Saya iseng juga, Pak. Sumbang saya kasih, bawa TV saya sumbang 100 juta juga, Pak. Tidak ada konvensi-konvensi, Pak. Itu semua sudah diatur. Makanya saya katakan kalau main dengan DPRD. 2009 saya masuk ke DPR RI, Pak. Nah, Golkar juga taruh saya di nomor bawah, Pak. Dari 4 nama caleg, saya nomor bawah, Pak. Kursi DPR cuma 3 di Bangka Belitung, Pak. Untung saja ada putusan MK bahwa pakai suara terbanyak. 3 sampai mati juga nggak bisa dapat yang nomor 4, Pak. Cuma saya suka aja Ji Samsu 23 buat Golkar, 4 buat saya. Nah, tapi kan nggak bisa semua orang punya nasib seperti itu, Pak. Nah, seperti sekarang, saya kenapa pulang ke Babel? Saya nggak mau pulang lagi ke Babel. Untuk apa saya katakan? Kalau sistem nggak diperbaiki, Indonesia tidak akan pernah melahirkan kepala daerah yang memikirkan rakyat, Pak. Semua akan gorong, kalau dia nggak gorong, dia pasti akan dibayar dari cukong-cukong, Pak. Nah, dia ngomong DKI. Oh ya, saya mau coba, saya bilang. Ini menarik, Pak. Saya mau coba secara independen pun, itu gila-gilaan, Pak. Orang harus dikumpulkan secara fisik, Pak. Di satu kelurahan. Jadi kalau DKI, kalau 400.000 orang, bagaimana bukan secara fisik? Kita sama saya, kita sudah membuang tidak boleh independen. Tapi saya mau coba independen, supaya karir saya itu lengkap, Pak, untuk bermain politik. Terima kasih, Pak. Kita tahu resiko melawan arus di Republik ini. Kita sadar betul ini. Risiko bisa kehilangan nyawa. Makanya saya udah pesan sama istri saya, kalau saya mati, lu tulis mati ada keuntungan, kirim ke Belitung. Kita sadar ini melawan koruptor yang santun-santun. Saya bilang nggak bisa masukin satupun titip-menitip, nggak ada. Makanya mereka marah, tapi marahnya itu akhirnya kejebak sendiri. Mereka berpikir pintar. Kalau gitu fitnah aja. Si gubernur membuat APBD palsu. Apa persetujuan mereka? Yang asli ini loh. Nah, ini kena. Dulu mereka nggak pernah mengakui ada APBD versi mereka.
Bisa dibayangkan nggak Jakarta 46% sekolahnya rusak. Padahal kita keluarkan 28% APBD untuk sekolah. Betul nggak untuk sekolah? Benar. UPS yang 5,2 miliar, scanner 3 miliar, komputer 2,5 miliar, beli buku sekian miliar. Per unit itu ya? Iya. Itu kan, jadi itu yang terjadi di DKI. Nah kalau Anda nggak mau melawan ya nggak lucu. Ini lagi, nggak bisa. Kalau dulu mau teriak-teriak, PU semua potong-potong, santun-santun semua. Iya pak, belakang dia main semua. Saya berhasil. Saya mau bikin DPRD ini ngamuk nih, supaya dia nggak kebagian rezeki. Lalu dia marah besar, semua pengeluaran uang yang ada di Pemprov DKI diplototin semua sekarang. Dikritik habis. Sip, lu jadi auditor gua selesai fungsi lu. Nah sekarang bagus nih, yang 72.000 ini diplototin semua nih. Lalu kalau mau main, gua bilang LSM awasin semua deh. Kenapa saya berani? Saya baru takut kalau gue terima setoran. Mana setoran buat gue bener nih? Baru gue takut. Kalau ini lo awasin, lo jadi auditor gratis saya. Paham nggak? Lo awasin deh, kasih tahu gue siapa yang maling, siapa yang nyolong, kasih tahu saya cepat. Saya langsung pecat. Makanya saya bilang ini namanya permainan siluman-siluman yang sudah lacak. Jadi Bapak Jokowi ini harus dihajar ini Pak. Murah kalau cuma saya mati supaya untuk mentransformasi seluruh APBD. Terlalu murah. Harga saya itu terlalu murah untuk lakukan transformasi. Kalau sekarang saya tanya sama Anda, kalau Anda ditakdirkan harus mati muda, bisa nggak kekhawatiran Anda membuat Anda tidak mati? Tidak. Ya udah, kenapa Anda khawatir? Gitu aja gitu loh. Santai aja, kalau dari itu nasib ya sudah. Pasti mati. Ini baru pertama kali dan tercatat dalam sejarah Pak Ahok. Pernahkah kemudian Pak Ahok menerima ancaman-ancaman beberapa hari belakangan? Nggak ada. Sama sekali nggak ada? Siapa yang mau ngancam saya? Saya tidur enak aja di rumah. Yakin Pak Ahok bisa tidur enak? Kamu cek aja saya sangat fit loh. Tapi kan caranya bukan langsung bela diri tangan kosong. Ada yang lain misalnya, cara-cara ancaman yang lain, teror yang lain. Nggak ada ancaman, itu santai aja. Bisa nonton, semuanya nonton 2 film di besok. Hidupnya santai aja kok. Kalau kamu tentuin mati, pasti mati kamu kok. Cuma kamu mesti siap. Gitu loh. Kalau aku jadi presiden, ku kasih sertifikat tanah semua orang. Cuma 6.000, kenapa enggak semua kasih sertifikat? Bapak Ibu jadi orang kaya semua, pihak milik. Nah itu pepatah Cina kuno yang ngajarin aku. Kalau huruf hoki, beruntung, itu adalah bawahnya petak sawah. Jadi kalau Bapak Ibu mau hoki, mesti punya lahan. Jadi kalau punya duit lebih, beli tanah. Susah apapun, jangan jual tanah. Tapi apa boleh buat kalau orang tua sakit di ICU sebulan tidak mati-mati? Jual tanah, jual rumah kita. Jadi saya bilang pemerintah ini tidak perlu kasih kita uang. Yang penting kalau kami sakit, jangan kami dirampok. Anak saya pintar, jangan dirampok, masih kuliah. Jangan kayak sekarang, musim kampanye, baru ada pengobatan gratis. Kalau kita pas sakit, kalau tidak sakit, sekarang kemana mobilnya? Kalau ternyata orang lokal bohong tidak pilih Ahok. Di kamera, di Tetapi kamera. Ahok tetap jadi anggota dewan karena orang itu pilih, misalnya gitu ya. Mohon bapak-bapak, sama ibu, saudara semua jangan juga segar SMS-an sampaikan aspirasi. Kenapa? Karena bersumpah sebagai anggota DPR RI seluruh Bangka Belitung, baik yang memilih atau tidak memilih. Lalu bagaimana kalau ternyata Ahok Belitung juga tidak pilih, semua tidak pilih, sehingga tidak menjadi anggota dewan? Minimal bapak-bapak punya seorang kawan namanya Ahok, ada nomor handphonenya. Siapa tahu ke Belitung Timur, Nyasar, Ombak Besar, masih ada kawan buat kopi duduk-duduk kita dalam Belitung Timur.